Apa tantangan terberat Cici selama berkarir profesional di Indonesia? Jujur sih orang-orangnya sih. Orang-orangnya kenapa Ci? Ini aku akan mencoba sebaik mungkin. Em, Banyak yang di sini tuh lumayan apa ya? Mau dibilang toksik enggak, cuman kayaknya agak nyeret orang ke penderitaan aja sih. Jadi maksudnya kayak, oh Oke. kalau gue belum selesai, gue mah harus lembur. Lu nggak boleh gak lembur nih. Kenapa kalau gue masih lembur, lu udah selesai berarti kerjaan kita tuh gue lebih banyak daripada lo atau lebih susah daripada lo. Halo friend, balik lagi ke channelnya Talk P2P, tempat kalian bisa mengeluarkan semua unek-unek kalian tanpa harus takut dihakimi. Hari ini kita lagi dari sekitaran MRT Ben Hill, dan yang paling penting hari ini kita ketemu sama satu narasumber yang menurut gua pribadi itu luar biasa banget. Wow. Karena gua tadi udah sempat ngomong ya. Gua usah lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa? Namaku Jennifer. Jennifer Lopez bukan ya? Wah, amin. Oke. Kak Jennifer berarti lahir besar di Jakarta. Lahir Jakarta, besar di Jakarta, sempat kuliah di Inggris 4 tahunan, Oh, balik ke sini untuk kerja. 4 tahun di Inggris. Iya. Itu S1, S2? S1, jadi mungkin waktu itu foundation year dulu setahun, Oke. habis itu kuliah 3 tahun, balik ke sini pas COVID. Kenapa memilih balik ke Indonesia? Karena kan kebanyakan ya Kak, kalau udah merantau, itu biasanya stay-nya di luar negeri. Waktu itu sebenarnya lagi COVID. Karena lagi COVID itu nyari kerjaan, apalagi untuk student internasional itu lumayan susah. Oh, Jadi waktu itu karena udah agak seret juga, walaupun pemerintahnya udah kasih sebenarnya kayak keringanan visa gitu loh, 2 tahun untuk kita misalnya kayak mau cari kerja nggak apa-apa. Cuman kan ada keluarga di sini, terus mungkin kangen ya kayak nggak ada lah yang namanya Gojek atau sate Padang di Inggris itu, susah banget. Balik aja deh. berarti kalau untuk kuliner masih enakan Indonesia nih? Oh jauh, ampun jauh. Mau dibilang di situ kayak oh ada bakso ala-ala dibikin orang Indonesia itu nggak bakal nyandingin. Kayak Oh, rempahnya aja udah beda, cabenya aja nggak pedes. di Inggris nggak pedas sama sekali? Cabai rawitnya aja yang dibilang cabai rawit Thailand itu nggak pedes sama sekali. Oh, berarti Kayak ini lidah Nusantara banget atau emang masakan Nusantara the best nih? masakan Nusantara. Masakan Nusantara. Nggak Satu, ada nasi Padang. satu makanan favorit Cici, masakan Nusantara itu apa? Jujur sate Padang sih. Sate Padang paling Iya. suka ya. Enak banget, apalagi lidah. Tapi Cici punya keinginan nggak sih mungkin suatu saat untuk kerja di luar negeri? Mungkin tapi untuk sementara nggak kepikiran sih. Ngeliatin aja alur hidup gimana. Berarti memang ya di luar negeri kemarin tuh kuliah doang ya? Iya sih, untuk ngerasain aja. Cuman nggak yang dibilang, oh long termnya mau ke sana gitu. Iya. Tapi experience yang menyenangkan buat Cici Di luar. di luar? Mungkin lebih apa ya? So far tuh mungkin yang ini satu hal yang menurutku agak aneh sih. Cuman kayak di sini kan kalau kita mau belanja apa itu misalnya dari toko luar itu ada bea cukai Iya. dan susahnya itu kan kayak oh harus SNI dan segala macam. Mungkin bagus untuk kita juga. Cuman kayaknya menurutku tuh kayak karena terlalu restriktif itu tuh kita nggak terlalu banyak sesuatu yang di market itu yang di luar itu bisa reachable kita tuh nggak ada gitu loh. Oh. Jadi kayak misalnya mau sesuatu harus impor just tip dan segala macam itu harganya lebih naik. Jadi itu maksudnya untuk di sini ya bagus sih lapangan pekerjaan di sini kan jadi tinggi ya. Iya, benar. Karena kan kita kayak oh karena kita nggak bisa beli barang A, kita bikin nih gimana Iya. membuka lapangan pekerjaan. Tapi satu sisi sebagai konsumer itu kan susah banget. Benar Itu sih hal yang menurutku agak ribet aja di sini. luar biasa ya. Nah, tapi Cici di Liverpool ngambil Oh, jurusan aku apa? ambil international business. Ngambil international business. Ah. Punya alasan spesifik nggak kenapa ngambil bidang tersebut sih? Tadinya sih aku kepikirannya kayak oh mungkin nanti kalau aku bisa punya bisnis bisa wawasannya luas mungkin bisnis yang bisa berkembang. Cuman sekarang kayaknya aku mikir kayak capek juga deh kerja dulu aja. Tapi emang udah pernah mulai bisnis sih, makanya bilang capek. Enggak sih, so far mungkin aku masih bisnis kecil-kecilan aja e-commerce dan segala macam kan. Cuman nggak yang belum perintis gimana banget. Mungkin karena ada keluarga yang berbisnis jadi kelihatan capeknya dan segala Oh. macam. Tapi sih aku penasaran ya, Cici kuliah di bidang bisnis. Mm. Apa sih Cici tantangan terbesar bisnis menurut Cici sebenarnya? Kalau misalnya yang aku lihat itu kan F&B ya, Ya. keluargaku. Itu tantangan terbesarnya itu menurutku yang trennya aku liatin banget di sini itu tuh makanan itu harus ngehit viralnya di sini. Oh, Pastiin kayak oh ini apa terenak, apa terlumer dan segala macam. Benar. Sekali udah viral, mau enak gak enak pun orang bakalan next trend. datang lagi. Mau matcha, mau pistachio dan segala Iya. macam. Itu next trend. Kalau misalnya kita nggak bisa keep up itu kita bakalan tenggelam. Jadi makanya banyak banget yang kafe yang kayak oh ini kafe booming, tapi setahun 2 tahun kemudian belum tentu namanya masih ada. Oh, Itu udah biggest hurdle apalagi F&B di Indonesia.
Nah, kalau kayak gitu, kayak Cici bilang tadi, kebanyakan orang karena tren doang, abis itu ya 2 tahun, 3 tahun kemudian mati. Apa sih, Ci, tips and trick yang buat bisnis itu long term? Nah, kalau misalnya dari sisi aku ya, antara barangnya itu very very useful atau emang enak, Oke, itu bisa menambah produk quality of life seseorang, oke. itu bikin bisa makanan yang kangen, kayak misalnya sambal burudi itu enak banget kan. Dan Oke. itu selalu kayak ini kayak endorsement ya, bukan endorsement. Itu tapi aku kalau ke UK tuh bawa itu banyak banget gitu kan. Oke, Maksudnya tuh kayak sesuatu yang klasik, essential gitu. Buat orang Indonesia something itu sambal itu essential. benar Itu banget. bakal bisa long term. Nggak yang ngejar kayak tren gitu. Kalau misalnya kalian pun ngejar tren, misalnya dia kayak kafe, itu Iya. harus keep up with the trend. Mau dibilang Benar. dia matcha, oh dia ada special edition, limited edition gitu. Dan oh satu hal lagi, Apa maaf tuh? ya. Kalau misalnya di sini kan orang-orang suka kayak yang merasa something yang oh mau di post something special. Yes. They have to aim for the limited edition. Something yang bikin mereka special in a way untuk di post dan kayak gue juga mau coba itu, mau ngantri 3 jam juga Bakalan penting bisa ngantri. foto. Berarti Ci sebenarnya ya dari yang aku tahu dari Cici ya, kalau mau berbisnis itu ngikutin tren nggak masalah. Iya. Tapi ya at least kita harus pastiin barang kita atau produk kita memang berkualitas Iya. untuk long term-nya. Jadi orang bakalan tetap repeat order lagi Iya, ya. benar. Ci, menarik banget kalau cerita bisnis sama Cici ya. Kelihatan anak bisnis banget nih. Oke. Tapi Ci, sebelumnya udah berapa tahun kerja di Indonesia tadi? Berarti udah hampir 4 tahun deh sekarang. 4 tahun. Iya. Berbeda banget nggak Cici? Culture profesional di Indo sama di luar negeri. Mungkin Cici di luar negeri itu belum sempat kerja. Tapi pasti melihat lah ya keadaan Beda. dunia profesional dalam bidang kerja di sana. Beda banget sih. Karena waktu itu aja temanku tuh sebenarnya ada yang kerja. Jadi aku satu apartemen sama temanku yang kerja di situ. Oke. Jujur di sini itu sangat membanggakan kultur untuk lembur. Oke. Mereka merasa oh gue makin lembur itu makin hebat. Padahal di situ tuh kayak oh kalau lu bisa menyelesaikan kerjaan dalam 8 jam itu yang hebat. Mindsetnya itu berbalik Beda. banget ya, Ci. Kayak kalau misalnya kita bisa punya hobi kalau di luar punya hobi, punya pekerjaan itu yang hebat dibandingkan lo lembur ngorbanin semua sisi aspek lain di Iya. hidupnya. Itu di sini tuh agak kebalik sih. Tapi Cici tipe yang memang kalau kerja kalau bisa jangan lembur lah ya. Kalau bisa sih jangan lembur, makanya jam segini yang penting masih terang. Oh, emang office hour Ci? Kalau Cici sendiri? Kalau aku office hour karena sebelum ini aku kerja di yang 10 to 10. Oh, lumayan ya, Ci. Jadi ya big four gitu kan. Iya Jadi lumayan gebar-gebor gitu. Dan aku mungkin nggak terlalu produktif di situ. Cuman di sini lumayan produktif. Jadi kayak oh karena tuh jam 6 aku tahu bisa pulang nih gitu. Jadi kayak mendingan kejar dulu biar nggak ada bersalah. Iya, benar. Tapi Ci, apa tantangan terberat Cici selama berkarir profesional di Indonesia? Jujur sih orang-orangnya sih. Orang-orangnya kenapa Ci? Ini aku akan mencoba sebaik mungkin. Banyak yang di sini tuh lumayan apa ya? Mau dibilang toksik enggak, cuman kayaknya agak nyeret orang ke penderitaan aja sih. Jadi maksudnya kayak Oke. oh kalau gue belum selesai, gue harus lembur. Lu nggak boleh gak lembur nih. Kenapa kalau gue masih lembur, lu udah selesai berarti kerjaan kita tuh gue lebih banyak daripada lo atau lebih susah daripada lo. Harus dibagi. Gitu. Itu di bidangnya Kalau di Cici sini sih aku so far nggak ada. Di Oke. sebelumnya aku ada. banyak yang kayak gitu. Iya, dan ada juga yang misalnya kayak atasan A mau ini, atasan A mau A, atasan B mau B. Ntar pasti tanya, kok kamu ngerjainnya A? Loh, kemarin itu disuruhnya A. Terus nanti atasan A-nya bisa nanya, iya kenapa kamu ngerjain A? Loh, kan kamu yang suruh. Tapi kita diem-diem aja gitu, kayak oke kita benerin. Tapi menurut Cici nih, kan memang dunia kerja di Jakarta itu kebanyakan seperti yang Cici sebutkan tadi. Karena itu Iya. kan ya berdasarkan kisah nyata ya, Ci. Iya, bener. Anak-anak Gen Z kan kebanyakan sekarang itu yang berani speak up, berani Iya. ngomong untuk hal tersebut. Menurut Cici itu hal yang baik atau kalau untuk dunia profesionalisme kurang baik? Menurutku baik, tapi kalau bisa jangan ngancurin relasi ke depannya. Karena yang dari aku sadar itu, apalagi misalnya daerah pokoknya field financial atau financial perbankan gitu ya, itu cycle-nya kecil banget. Iya sih. Jangan ngancurin relasi. Maksudnya kalaupun kalian nih ngerasa si bos A ini nyebelin banget, dan dia terkenal nyebelin, Iya. jangan mencak-mencak ngomong itu gitu loh. Kalau bisa lewat jalur HR atau ya udahlah diem-diem kayak misalnya cari kerjaan lain gitu. Karena sekali ngomong A, walaupun bos A misalnya emang beneran nyebelin nih, Iya. kalau koneksinya banyak, dia bisa pas ngomong ke teman-temannya yang bos-bos lain, Matiin karir kita ya. karir. Ci. Karena aku ngeliat dari pengalaman itu sendiri gitu loh. Kayak ada Oke. beberapa yang kayak sebenarnya nih orang ya biasa aja, cuman nyebelin gitu loh. Benar. Jadi karena
dianya udah keburu mencak-mencak, kayak dia ngomong kayak ABC yang nggak sesuai ininya tentang bosnya. Kan bos di tempat barunya pasti nanya nih, gue kenal nih sama bos yang lama Iya, nih. benar. Gue nanya, ini gimana? Reference check lah ya Iya, jatuhnya. terus kayak, oh dia sih waktu itu sih kerjanya biasa aja, cuman orangnya gini. Habis. Nah, blacklist lah kita dari Iya. sana ya. Oke, Ci, tapi kalau dari cara Cici ngomong, sudut pandang Cici, kayaknya udah cocok jadi entrepreneur, Ci. Kapan mau mulai? Tungguin modal dulu ya guys. Tungguin modal. Kita tungguin Modalnya bisnis besar. pertama Cicinya ya. Oke. Amin. Tapi Ci, bagi dong Hmm. insight dari Cici buat teman-teman Talk P2P yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan struggling dunia pekerjaan atau mungkin baru kena PHK. Ya, karena sekarang kan PHK lagi banyak banget. Iya, banyak banget. Apa sih motivasi yang bisa Cici bagi buat teman-teman Talk P2P? Apa ya? Menurutku sih semangat dan jangan ragu banget minta tolong sama orang. Karena aku waktu itu sempat tahap dimana stres banget nyari kerjaan, Ya. juga kan pas awal pulang sini, apalagi pas COVID itu susah Bener banget kan. Ya apply aja, mau ngerasa kita kayak oke nggak cukup atau kurang cukup, apply aja. Kalau misalnya ada punya temen yang memang udah jago di kerjaan dan segala macam, Ya. minta tolong review CV-nya atau segala macam, jangan takut minta tolong. Karena kita nggak tahu maksudnya tuh koneksinya kemana gitu loh. Balik lagi networking itu mahal Iya, banget harganya. Mahal banget, walaupun kamu ngerasa kayak nggak mungkin lah dia bisa, coba aja. Gak ada ruginya, paling ruginya cuma saying no gitu, dia paling Iya. nggak bisa bantu gitu. Bener. Cuma kayak minta tolong aja. Aku tuh kayak dapat kerjaan tuh dari kayak modal nekat yang apply aja, sama modal minta tolong dong, boleh gak ada waktunya, ya sopan ya, minta tolongnya ya sopan by the way, nggak boleh kayak kerjain. Tapi lulusan luar negeri susah juga emang cari kerja, Ci, kalau untuk di Indonesia. Karena mereka pasti mikir kita minta gajinya gede. Oke, jadi mereka udah boundaries itu duluan ya sebenarnya, Ci. Pasti ngeliatnya, apalagi pas waktu pertama kali aku kerjaan itu juga lumayan dapetnya Big Four, yang which is lumayan terkenal untuk fresh grad gede. Iya, benar. Setelah itu agak susah juga, makanya kebabatnya di situ sih. Kebanyakan kayak aduh gajinya gak bakal nyampe, atau dia kayak sesuai nggak apa kita mau gitu. Benar banget. Padahal awal mah ya udah aja. Berarti sekarang udah menikmati di kerjaan yang sekarang, Ci? So far menikmati banget. Oke. Nah, Ci, aku mau nanya nih terakhir. Ini pertama kali ketemu Street Podcast atau udah pernah ketemu Street Podcast lain sebelumnya? Pertama kali. Pertama kali. Iya. Kesannya gimana nih, Ci? Ketemu sama teman-teman Talk P2P? Oh seru banget, aku bisa bawel. Seru banget, terus pertanyaannya bermutu gitu. Aku gak pernah kepikiran lagi. Tapi emang Cici orangnya bawel aslinya. Lumayan. Lumayan Agak ya. asbun. Zodiak apa nih, Ci? Libra. Libra, perfeksionis ya. Oke, Ci, terakhir konten ini bakal kita upload di sosial media Instagram sama YouTube. It's okay, nggak masalah. It's okay. Nggak masalah ya, Ci. Gak masalah. Thank you banget, Ci, udah mau berbagi sama teman-teman Talk P2P. Harapannya Cici juga semakin sukses. Dan yang paling Amin. penting tetap rendah hati, karena itu yang mahal, Ci. Asik. Oke. Nah, friend, hari ini sekian interview kita bareng sama Cici Jennifer. Dari tadi banyak banget hal seru kan. Dan yang paling penting, jangan cuma didengerin, kalau bisa diaplikasikan. Salah satunya, jangan pernah ragu minta tolong sama orang lain kalau emang kita butuh pertolongan ya. Nah, sampai sini videonya, dan sampai ketemu di konten-konten keseruan lainnya ya. Bye-bye.